Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil hafiz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-ghurura kana min qawli Musa fabagha alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qawmuhu la tabrahu inna Allaha la yuhibbul farihin. Sallallahu alaihi. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 1 Sumeneb, teman-teman pembina Pondok Ramadan di Negeri 1 Sumeneb, dan anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dan mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian di pagi hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa yang insya Allah sudah memasuki 10 hari pertama. Makanya 10 hari pertama itu adalah turunnya rahmat dari Allah kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang seperti hari ini. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, di bulan puasa ini marilah kita memperbanyak ibadah kita, memperbanyak ibadah sunnah-sunnah maupun ibadah wajib. Seperti tadi ya, selain kita ibadah puasa, kita juga menjalankan sunnah, melaksanakan sholat duha ya. Saya harap ini menjadi contoh, bukan hanya di sini aja satu kali, tetapi juga bisa dipraktikkan di rumah setelah ini ya. Kemudian juga memperbanyak membaca Al-Quran atau terus, dan juga bersedekah dan lain sebagainya. Karena ini momen yang sangat langka. Bulan Ramadan ini pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian itu sangat besar. Rahmat yang diberikan Allah juga sangat besar. Maghfirah atau ampunan dari Allah juga sangat besar. Mohon katanya dan juga untuk ibadah itu ibadah sunnah yang kita lakukan tadi ya, berupa sholat sunnah duha itu pahalanya disamakan dengan ibadah sholat wajib ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain seperti sedekah kan dibalas antara 70 sampai 700 kali dikatakan ya. Jadi emang kalau tidak kita manfaatkan seluas-luasnya pada bulan Ramadan ini untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin bercerita, karena kalau terlalu banyak materi yang lain itu sudah banyak ya di radio, di televisi, mungkin kalian juga sudah kayak gitu. Karena itu dalam kesempatan ini saya akan bercerita saja sebuah kisah tapi memang nyata. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian mendengar istilah harta karun? Pernah ya? Harta karun. Saya menemukan harta karun. Orang yang menggali dana tiba-tiba menemukan emas misalnya, itu dikatakan harta karun. Kenapa sampai ada istilah seperti itu? Itu berawal dari zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ada orang yang bernama Korun yang bukan karun, tapi karena Indonesia kemudian menjadi karun. Nama sebenarnya adalah Korun. Korun adalah umatnya Nabi Musa. Seperti yang saya
sampaikan di mukadimah atau pembukaan tadi ayat Al-Quran yang artinya tadi sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sejumlah orang-orang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Qarun itu adalah umatnya Nabi Musa. Bahkan katanya masih punya kekerabatan dengan Nabi Musa. Sebagian ulama mengatakan Qarun itu adalah pamannya Nabi Musa. Sebagian ulama yang lain mengatakan Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa. Nah, jadi artinya selain Qarun itu umatnya Nabi Musa, di sini dikatakan umatnya Nabi Musa, bukan Bani Israel. Al-Quran itu biasanya kan mengatakan Bani Israel ya. Nabi Musa adalah Bani Israel. Di sini dikatakan Qarun ini adalah kaumnya Nabi Musa. Jadi Qarun itu selain kerabatnya Nabi Musa, dia juga adalah penganut agamanya Nabi Musa. Dan orangnya sangat taat. Jadi Qarun itu orang yang sangat taat menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Nabi Musa alaihi salam. Salat. Saya cuma tidak tahu salatnya kaumnya Nabi Musa seperti apa, tapi salat juga ada pada saat itu. Puasa juga ada. Ya. Dan Qarun ini termasuk orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Qarun juga ini termasuk munawir. Munawir itu adalah orang yang fasik membacakan ayat-ayat suci, yaitu membaca kitab Taurat, karena suaranya sangat merdu. Kalau istilah kita mungkin sekarang adalah qori ya, qori yang orang yang membacakan Quran dengan suara yang indah. Qarun juga seperti itu, suaranya indah dan dia itu fasik melakukan ayat-ayat Taurat. Ya. Tapi seorang Qarun adalah seorang yang makin miskin, tidak punya pekerjaan tetap, hidupnya sangat miskin, hari-harinya penuh dengan kekurangan. Kadang sehari makan, besoknya tidak makan. Ya, orangnya sangat kekurangan. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam berjalan-jalan, ya, Nabi Musa berjalan sampai mengajar untuk beribadah kepada kaumnya, dia tidak sengaja melewati rumahnya Qarun. Ketemu dengan Qarun di rumahnya. Assalamualaikum saudaraku, katanya Nabi Musa. Waalaikumsalam saudaraku ya Musa. Nabi Musa mengatakan, bagaimana kabar Qarun? Ya seperti yang kamu lihat saudaraku, hidupku seperti ini. Hari-hariku penuh dengan kekurangan. Hari ini saja saya tidak punya rezeki untuk saya makan. Jadi memang kehidupannya sangat miskin, anak-anak sekalian. Ya, bersabarlah katanya Nabi Musa. Tapi begini, saudaraku, karena memang masih kerabat ya, Nabi Allah, ya kenapa dulu? Engkau ini adalah Nabi. Engkau sangat dekat dengan Allah. Cobalah tolong saya, doakan saya agar saya derajat diangkat oleh Allah, sehingga saya tidak lagi menjadi orang fakir miskin, diangkat dan diberikan rezeki hingga derajat saya naik. Tapi itu bahaya dulu, katanya. Kalau engkau nanti diberikan rezeki, saya khawatir itu akan lupa dengan ibadah yang selama ini kamu lakukan. Oh tidak Nabi Musa. Saya tetap akan terus beribadah, bahkan saya makin lama makin meningkat ibadah saya. Kamu jangan khawatir dengan masalah seperti itu. Doakan saja saya, semoga saya diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, sehingga derajat kehidupan ekonomi saya ini saya tidak kekurangan lagi. Kamu yakin dengan hal seperti itu? Tidak, saya yakin. Akhirnya Nabi Musa mengangkat tangan dan mendoakan Qarun agar dibebaskan dari kemiskinan, derajatnya secara ekonomi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai didoakan oleh Nabi Musa,
Tidak hanya cukup seperti itu, Nabi Musa mengajari Qarun dengan sebuah keterampilan, yaitu keterampilan membuat perhiasan emas. Tahu orang membuat emas ya? Emas yang dibuat cincin, emas yang dibuat kalung, ya, gelang dan lain sebagainya. Nabi Musa kebetulan pandai membuat seperti itu, dan keterampilan itu diberikan kepada Qarun. Dengan sedikit modal pula diberikan kepada Qarun. Mulailah turun melaksanakan usaha, yaitu membuat perhiasan emas. Dengan sedikit modal yang diberikan oleh Nabi Musa, dia membeli emas mentah, kemudian dicampur dengan tembaga, lalu dibuatlah perhiasan. Ternyata perhiasan buatan Qarun karena hidayah Allah itu sangat bagus dan digemari oleh orang-orang, sehingga banyak orang-orang yang tertarik dan membeli emas dari Qarun, perhiasan dari Qarun. Dan Qarun pada saat itu sangat jujur waktu itu masih. Ketika ditanyakan harganya, Qarun, berapa harga cincin ini? Ini modalnya 500 ribu, ya. Kemudian kalau kamu ingin membeli, silahkan saya dikasih keuntungan berapa saja lah, 550 boleh, 600 boleh. Jadi sangat jujur seperti cara berdagang ala Rasulullah SAW, ya, sehingga orang senang membeli kepada Qarun. Awalnya Qarun banyak membelinya, bahkan dia sudah mulai mengangkat beberapa karyawan untuk membuat perhiasan karena sudah tidak sanggup dia membuatnya karena begitu banyak sana, ya. Semakin kaya, semakin lupa karena ibadahnya sudah mulai banyak ditinggalkan. Dia hanya melaksanakan salat wajib, salat sunnahnya sudah mulai ditinggalkan. Ini yang pesan Nabi Musa sudah mulai dilanggar, ya. Kemudian juga Qarun mulai melakukan semacam kecurangan kecil, ya, kecurangan kecil. Cara berdagangnya juga sudah mulai tidak seperti yang dulu. Kalau dulu silahkan saya diberikan keuntungan berapa saja, tapi sekarang sudah mulai ditentukan. Harga ini adalah sekian. Dia sudah memasukkan keuntungannya dipatok dengan keuntungan yang lumayan besar. Okay. Terus perdagangnya menjadi maju. Bangsa Israel pada zaman Nabi Musa itu adalah bangsa yang terpinggirkan. Penguasa pada saat itu adalah Fir'aun. Tahu kan ya? Fir'aun itu adalah bangsa Mesir, bukan bangsa Israel, bukan bangsa Bani Israel, tetapi bangsa Mesir. Dan biasanya ditindas orang-orang Bani Israel itu orang Mesir ditindas. Ya, kebanyakan orang-orang Bani Israel waktu itu ekonominya memang kurang mampu. Sementara bangsa Mesir kaya. Tapi Qarun itu senang bergaul dengan bangsa Mesir, dengan Fir'aun dan teman-teman. Dia sudah mulai melaksanakan atau melakukan monopoli perdagangan dengan pemerintahan Mesir pada waktu itu. Gimana caranya? Qarun tidak ingin ada saingan orang-orang yang menjual perhiasan seperti dirinya. Tidak ingin. Biar emas itu yang menjual perhiasan hanya Qarun. Yang lain tidak boleh. Bagaimana caranya? Dia bekerja sama dengan pemerintahan Fir'aun. Dibuatlah aturan, ya, dibuatlah aturan yang memberatkan pengusaha lain, sehingga kebanyakan pengusaha-pengusaha itu kemudian tidak bisa membuka tubuhnya karena aturan yang diberikan oleh Fir'aun. Jadilah kemudian Qarun itu adalah penjual perhiasan tunggal. Dan tentu saja dia membagi keuntungan dengan orang-orang Fir'aun. Ya, dia bebas menentukan harga emas berapa karena sudah tidak ada saingannya lagi. Dia bebas. Jadi dia meninggikan emasnya, ya pasti orang membeli. Kenapa? Karena memang hanya satu-satunya toko perhiasan yang menjual emas.
Semakin kaya turun, semakin kaya dan semakin kaya. Bahkan usahanya tidak hanya seperti itu, dia juga memperluas usaha simpan pinjam, ya, meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Padahal itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Memberikan bunga yang tinggi, kalau orang tidak kuat membayar, maka kemudian rumahnya akan disita. Semakin kaya lagi, semakin kaya lagi. Ya. Kemudian juga pekerja-pekerjanya dibayar rendah oleh korun. Karena minum korun itu begitu gila harta, sangat gila harta. Hartanya banyak. Seberapa besar banyaknya harta korun? Luar biasa. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, korun itu menyimpan hartanya dalam sebuah kotak, ya, kotak. Kemudian disimpan di situ, ada kuncinya kotaknya. Ambil kuncinya. Kotak-kotak penyimpanan korun, kuncinya saja, ya, kuncinya saja. Kalau dikumpulkan, di bawah orang 10 orang yang besar-besar, tak kuat. Hanya kuncinya saja. Di bawah 10 orang yang besar, yang tinggi, dan kan orang menduduk karena saking banyaknya kuncinya kotak harta dari korun. Belum lagi kemudian tanah-tanahnya, rumah-rumahnya, dan lain sebagainya. Dan korun mempunyai rumah yang sangat mewah, yang besar, kamarnya banyak, dan terdapat banyak kemewahan di sana. Mulailah korun sombong, ya. Mulailah korun sombong, merasa dirinya lebih baik dari kaumnya. Seperti dalam surat Al-Qasas ayat 79, maka keluarlah dia, yaitu Qarun, kepada kaumnya dengan keberkahan. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi Qarun itu mulai sombong dan dia suka memamerkan hartanya. Sama dengan perilaku manusia sekarang yang suka pamer-pamer, ya. Ada katanya crazy rich, ya, crazy rich yang suka pamer-pamer, sultan dan sebagainya. Itu dulu Qarun sudah ada. Jadi kalau ada sultan-sultan seperti itu adalah Qarun-Qarun tadi. Ya. Orang-orang kagum seperti kalian melihat crazy rich, ya. Mobilnya Ferrari miliaran, kagum. Dan dia berdoa mudah-mudahan saya juga diberikan keberkahan seperti itu, ya. Tapi orang-orang berilmu, orang-orang alim mengatakan, celakalah kamu, ketahuilah bahwa pahala Allah lebih baik dari orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh dari orang-orang yang sabar. Jadi kamu jangan kagum dengan orang yang kaya, tapi kamu harus hati-hati, ya. Kekayaan yang diberikan Allah di dunia ini banyak mudaratnya. Biasa-biasa saja memandang mereka, karena pahala di akhirat nanti akan lebih besar, ya. Jadi suka pamer seperti itu. Misalnya tiap minggu dia itu mengadakan konvoy, ya, konvoy memakai baju sutra, ya, baju sutra, kemudian memakai perhiasannya. Di belakang ada orang yang memegang kuncinya, karena sudah tidak cukup di bawah orang, maka keledai yang membawa kunci-kuncinya yang berat. Kemudian di belakangnya juga dia membawa perhiasan-perhiasannya yang dibawa. Kalau dulu tidak ada kendaraan, ya, ada kuda, ya, jadi dibawa kuda. Banyak sekali iring-iringannya, jadi apa? Sangat, karena sekedar ingin dipamerkan kepada orang. Kemudian yang kedua, sifat Qarun adalah lupa dengan akhirat. Qarun membuat kerusakan dan dia mengumpulkan harta dari jalan yang dilarang oleh Allah. Jadi Qarun tidak seperti janjinya awal kepada Nabi Musa alaihissalam, dia sudah mulai berlanjut. Dia memanipulasi emas agar mendapatkan keuntungan yang lebih. Yang orang itu berkenai baginya ini, dan dia mengatakan ini emas murni, ini emas sekian karat, pada bohong, ya. Dia juga memberikan utang yang mencekik yang mungkinnya sangat besar,
sehingga menyulitkan orang untuk mengembalikan hutangnya. Luar biasa. Ini adalah surat Al-Qasas, karena memang ceritanya Korun itu banyak di surat Al-Qasas ya. Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini teguran dari Allah kepada Korun lewat Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kalian nanti ditakdirkan kaya, ya tidak apa-apa, ya. Tetapi jangan lupa bahwa kaya di akhirat itu yang lebih penting. Maka berbuat baiklah. Tapi jangan melupakan dunia. Kita juga harus tetap berusaha untuk hidup di dunia ini, mencari kekayaan di dunia ini boleh saja. Ya, tetapi dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, karena itu sekalian yang saya cintai, kesalahan Korun itu adalah mengingkari bahwa hartanya berasal dari Allah. Tapi karena ilmu yang dimilikinya, Korun tidak suka dinasihati dan dia tidak mau membayar zakat. Ya, suatu saat datang utusan Nabi Musa ke rumah Korun. Yang Korun, siapa kamu? Saya adalah utusan Nabi Musa. Iya, ada Korun apa? Saya disuruh oleh Nabi Musa untuk meminta zakat dari harta kamu. Meminta zakat. Tunggu, saya masih belum menghitungnya berapa zakat yang harus saya keluarkan. Pulang orang ini kemudian datang lagi, bagaimana kalau sudah kamu hitung? Sudah. Tapi mengapa saya harus membayar zakat? Harta yang saya peroleh saat ini itu adalah pembicaraan saya, akibat usaha saya, tidak ada hubungannya dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, tidak ada hubungannya dengan agama. Ini benar-benar murni karena pembicaraan saya di dalam mengelola keuangan. Jadi sudah sangat-sangat sombong luar biasa ya. Sudah kamu pulang saja, saya tidak akan memberikan. Bayangkan, apanya berapa triliun ini, kemudian diminta 2,5%. Tentu Korun beberapa, ya. Jadi dia membuat alasan untuk tidak membayar zakat. Celaka yang Korun katanya utusan Nabi Musa. Akan saya laporkan kepada Nabi Musa. Ya silakan laporkan. Kemudian dilaporkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa menggeleng-geleng yang berkata, astagfirullah. Ternyata kami sudah lupa dengan itu. Suatu saat ketika Korun sedang pamer harta lagi, Nabi Musa ada di situ. Diingatkan oleh Nabi Musa, Korun, tolong bayar zakat. Apa yang kamu peroleh itu dari Allah, dan Allah tidak suka kesombongan, dan juga tidak suka dengan apa yang kebanggaan. Dia memprovokasi orang, si Korun mengatakan, dengarkan kalian. Ini Musa datang kepada saya meminta sebagian harta saya. Untuk apa saya berikan? Ini hasil kerja keras saya. Saat ini dia meminta sebagian harta saya, besok-besok dia akan meminta semua harta saya. Tidak akan saya berikan. Musa ini membohong. Dia menginginkan harta saya. Jadi tidak akan saya berikan Musa. Sudah kamu bilang saja. Jadi Musa diusir dengan cara seperti itu. Bahkan Korun membuat fitnah terhadap Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana? Fitnahnya, dia menjadi seorang wanita yang hamil. Dia menjadi wanita yang hamil, kemudian memfitnah kepada orang-orang. Dikumpulkan orang-orang konferensi pers yang kalau sekarang itu konferensi pers. Saudara-saudara sekalian, ini adalah wanita korban Nabi Musa alaihissalam. Musa yang katanya Nabi, katanya orang alim, ternyata perilakunya sangat kejam. Dia telah berzina dengan wanita itu, sehingga wanita ini kemudian hamil. Tertutup berita itu. Orang bujang itu, ada yang percaya, ada yang tidak. Nabi Musa sangat sedih. Lalu Nabi Musa kemudian
melaksanakan sholat dan berdoa kepada Allah agar dibebaskan dari fitnah dari korun. Maka dengan kuasa Allah, kemudian ketika melaksanakan konferensi pers yang kedua, si wanita ini kemudian dibuat tidak bisa berbicara. Si wanita itu kapok, ya. Dan ketika dia berbicara, dia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengatakan kepada orang-orang, mohon maaf saudara-saudara sekalian, saya di sini adalah dibayar oleh korun untuk memfitnah Nabi Musa alaihi salam. Saya sebenarnya punya suami. Saya tidak hamil dengan Nabi Musa. Saya tidak pernah berbuat zina dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi orang-orang kemudian bertanya bahwa korun itu ternyata adalah orang bohong. Tapi korun tetap sombong, tetap berdiri tegak. Dia tetap tangga dengan orangnya. Namun waktu untuk korun rupanya sudah habis, ya. Lalu korun mendapatkan bala dari Allah berupa sebuah tumpah. Korun ditenggelamkan oleh Allah bersama hartanya. Ya. Dalam surat Al-Qasas ayat 81, maka kami tenggelamkan dia, yaitu korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Setelah korun bangga, minum keras, merayakan keberhasilannya dan sebagainya, tiba-tiba lalu terjadi hutang. Petir datang, wah, orang-orang bingung, kok seperti ini? Ya. Hujan datang, lebat sekali. Orang sudah mulai bingung. Ada bencana seperti ini. Tiba-tiba tidak hanya hujan dan petir, ada juga gempa bumi. Kalau sudah gempa bumi, orang keluar dari rumah besar yang turun, pekerja-pekerjanya keluar semua. Tapi ada satu orang yang kemudian menjadi korban, bos saya ini. Korun, ayo Pak, kita keluar. Ayo Pak, korun dulu. Tidak, saya masih ingin menyelamatkan harta saya. Jadi korun itu lari ke gudangnya dengan tujuan ingin menyelamatkan hartanya. Sudah ditinggalkan dengan pelayan. Maka kemudian terjadi gempa yang sangat luar biasa, bumi seolah-olah terbalik. Seolah-olah korun ditelan oleh bumi bersama dengan hartanya yang sangat banyak itu. Maka berakhirlah riwayat korun menjadi orang yang tidak lagi menjadi pengikut Nabi Musa, dan Nabi insya Allah mungkin nantinya mati kafir, ya, kita tidak tahu. Nah, anak-anak sekalian, dari cerita yang saya sampaikan tadi ada beberapa pelajaran yang harus yang bisa kita ambil dari kisahnya si korun itu. Yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pada saat ini kita masih diberikan hidup, diberikan kesehatan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita masih diberikan hidayah untuk bisa melaksanakan ibadah. Jadi perlu kita syukuri. Setiap hari, setiap saat, setiap sholat kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Makanya di dalam doa kita selalu dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur sama Allah dan sebagainya. Itu ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya. Kemudian yang kedua, segala pencapaian kita di dunia ini merupakan dari bagian dari rezeki Allah. Jadi siapapun kalian, berapapun harta kekayaan kalian, itu bukan hanya semata-mata usaha kalian semua, usaha dari bapak kalian. Tidak, itu semata-mata karena rezeki yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu kita jangan sombong dengan kekayaan kita, karena semuanya itu adalah pemberian Allah. Allah mudah memberikan rezeki kepada kita. Allah pula mudah untuk menghilangkan rezeki yang kita punya. Seperti ceritanya si korun, ya. Yang ketiga, jangan lupa berbagi dengan sesama atas segala nikmat yang telah kita berikan. Jadi kita harus rajin-rajin bersedekah, rajin membayar zakat dan lain sebagainya. Ya, karena itu juga merupakan perintah dari
agama. Dan yang terakhir yang keempat, manusia tidak sepatutnya bersikap sombong, karena apa yang kita dimiliki di dunia ini hanya bersifat sementara yang kekal itu adalah di akhirat. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pelaksanaan ceramah di bulan Ramadan ini untuk anak-anak generasi juga tadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Mohon maaf bila kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.